Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Bastomi SE MM selaku dosen pengampu manajemen keuangan serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Nurul Fawaz, Anissa Maulidia, dan Hurin Maulana. Di sini kami akan membahas tentang manajemen piutang. Pokok pembahasan yang pertama, pentingnya manajemen piutang. 2. Standar penjualan kredit. 3. Syarat penjualan kredit. 4. Penjualan kredit secara layak. 5. Strategi mempercepat pelunasan piutang. 6. Laba atas penjualan kredit. Pentingnya manajemen piutang. Manajemen piutang adalah pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya akibat kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Tujuan dari manajemen piutang itu sendiri yaitu untuk mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Resiko-resiko kecurangan yang terjadi. 1. Piutang tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang. Resiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. 2. Piutang tidak dibayarnya sebagai piutang. Resiko ini terjadi jika jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Saya Anissa Maulidia, saya akan menjelaskan tentang penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Fungsi dari sistem penjualan kredit adalah untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Selanjutnya, standar penjualan kredit. Standar kredit merupakan kriteria penentu pelanggan manakah yang diperkenankan membeli dengan kredit dan yang tidak boleh. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan pelanggan yang dapat membeli secara kredit, yaitu sebagai berikut. A. Karakter. Manajemen piutang perusahaan meneliti tentang kepribadian dan watak pelanggan yang menunjukkan kemungkinan bahwa pelanggan secara jujur dan sadar bersedia memenuhi kewajibannya. B. Capacity atau kemampuan. Penilaian secara subjektif atas pelanggan untuk membayar kredit beserta bunganya tepat pada waktunya yang telah disepakati. C. Capital atau modal. Penilaian kekuatan finansial yang dilengkapi pelanggan dan sebagai alat ukurnya adalah laporan keuangan. D. Kolateral atau jaminan. Bentuk aktiva yang diberikan oleh pelanggan sebagai jaminan keamanan atas kredit yang diberikan. C. Condition atau kondisi. Merupakan gambaran atau dampak perubahan kondisi perekonomian secara umum ataupun kondisi pada sektor usaha terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, syarat penjualan kredit. Kebijakan syarat kredit ini membantu peningkatan penjualan kredit dan mendorong pelanggan untuk segera membayar tagihan. Menurut Syah Yunan 2015, syarat kredit meliputi potongan tunai atau cash discount seperti 5% dan masa potongan tunai 10 hari dan masa kredit 30 hari. Sebagai contoh, perusahaan memberikan lamanya waktu kredit yaitu 5/10 net 30, yang berarti pelanggan memiliki waktu 30 hari untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan atau penjual. Dan bila pelunasan dibayarkan dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon tunai atau cash diskon sebesar 5%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Hurin. Alat analisis yang tersedia untuk menetapkan layak atau tidaknya kredit adalah berikut ini. 1. Personality. Digunakan untuk menilai kepribadian calon nasabah. Personality lebih ditekankan kepada orangnya. 2. Purpose, yaitu tujuan permohonan kredit, apakah untuk usaha yang menguntungkan, dikonsumsi sendiri, atau perdagangan. Tujuan ketiga ini penilaiannya sedikit berbeda, sehingga pemberian kredit oleh bank jangan sampai dipergunakan dengan tidak baik oleh nasabah. Yang ketiga, party. Party yang dimaksud
pada penyaluran kredit adalah bank harus mengklasifikasikan apakah kredit untuk usaha besar, menengah, atau kecil, serta dibedakan berdasarkan wilayah. 4. Payment, yaitu penilaian dilihat dari apakah pembayaran kredit dari pendapatan atau sumber objek yang dibiayai. 5. Prospek, penilaian apakah usaha yang dibiayai secara kredit mengandung prospek cerah atau tidak. 6. Profitability, maksudnya adalah bank membiayai kredit akan mendatangkan keuntungan bagi bank atau nasabah. Bagi klien akan mendapatkan keuntungan dan tambahan modal dalam pembiayaan bisnisnya. 7. Protection, melindungi objek kredit tidak hanya jaminan fisik yang diberikan, tetapi bisa seperti asuransi, meninggal dunia, kehilangan, kerusakan, atau lainnya. Strategi mempercepat pelunasan piutang. Kebijakan berikut dapat diambil oleh perusahaan jika pelanggan atau pembeli terlambat membayar sesuai waktu yang telah ditentukan. 1. Melalui surat peringatan atau teguran pemberitahuan kepada pelanggan bahwa hutangnya sudah jatuh tempo dan belum dibayar dapat dilakukan dengan mengirim surat. Yang kedua, melalui telepon. Pemberitahuan kepada pelanggan untuk segera melakukan pembayaran dapat dilakukan dengan menelepon pelanggan. Bila hasil pembicaraan tersebut alasan pelanggan bisa diterima, sehingga perusahaan dapat memperpanjang sampai jangka waktu yang sudah disepakati. Yang ketiga, kunjungan personal. Metode ini dipakai karena sangat efektif dalam penagihan. Yang keempat, tindakan hukum. Tindakan hukum ini dilakukan perusahaan dengan menggugat secara perdata dengan pengadilan bila pelanggan ternyata tidak mau membayar hutang-hutangnya. Rumus laba penjualan piutang. 1. Persamaan laba, yaitu L sama dengan PN dikurangi HP dikali N dikurangi BP. 2. Biaya piutang atau BP. BP sama dengan BM ditambah BPPT. 3. Biaya modal. BM sama dengan R kali HP dikali N. 4. Pengumpulan piutang total atau BPPT. BPPT sama dengan BPP dikali N. Keterangannya, P adalah harga jual per unit, HP harga pokok penjualan, BP biaya piutang, N jumlah barang yang dijual, BM biaya modal, BPPT biaya pengumpulan piutang total, R tingkat bunga, BPP biaya pengumpulan piutang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.